Halo, selamat malam semua. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama saya di YouTube channel ini. Pada malam hari ini saya kedatangan tamu yang spesial karena beliau ini adalah orang yang menurut saya termasuk pas ya untuk membahas topik ini. Yang mana kita akan membahas tentang kesehatan mental, kesehatan jiwa. Ya, di waktu yang lalu kita bahas tentang iman, ya, hal kerohanian, kesehatan rohani. Nah, sekarang kita membahas secara khusus tentang kesehatan jiwa. Nah, saya ada bersama dengan Pak Jimmy Sugiarto dari Yogyakarta, dari kota Yogyakarta. Beliau ini adalah konselor, ya, khususnya di bidang pernikahan dan keluarga. Beliau juga seorang dosen. Beliau juga banyak berurusan dan banyak menangani tentang persoalan-persoalan di bidang kejiwaan, ya, secara khusus tentang konseling. Hari ini kita akan bincang-bincang dengan beliau. Oke, sekali lagi selamat malam Pak Jimmy. Selamat malam Bang Rido dan juga teman-teman sekalian. Selamat malam. Terima kasih waktunya dan kesempatannya. Iya Pak. Oke, Pak Jimmy, kita masuk ke pembicaraan ya Pak Jimmy ya. Malam hari ini. Oke, siap. Ya, kita membahas tentang kesehatan mental atau kesehatan jiwa. Nah, boleh tahu Pak Jimmy, kira-kira kesehatan mental atau kesehatan jiwa yang sehat itu seperti apa sih yang harus atau setidaknya dimiliki oleh setiap orang? Ya, kalau saya boleh pakai analogi ya, kita itu sehat ketika kita damai sama Tuhan, damai dengan diri sendiri, dan damai dengan orang lain. Itulah keadaan di mana kita sehat secara mental gitu. Jadi sama Tuhan nggak ada apa-apa, beres, damai. Sama diri sendiri juga bisa damai, bisa akur, ya bisa sehati. Tapi sama orang di sekitar juga hubungannya baik. Karena seringkali yang terjadi itu adalah ada orang yang hubungannya dengan relasi keluarnya baik, tapi sama dirinya sendiri tidak menerima atau minder ya. Biasanya orang minder adalah orang yang dia tidak bisa menerima dirinya sendiri atau malu dengan dirinya sendiri. Atau ada orang keluarnya baik, ya relationship-nya baik, sama diri sendiri oke, tapi sama Tuhan nggak oke. Atau ada sebaliknya juga, orang yang egois sama dirinya sendiri oke banget, sama Tuhan mungkin oke, tapi hubungan dengan orang lain nggak baik. Gitu. Nah, kita sehat mental itu kalau kita bisa, tentu saja damai itu bukan damai yang berarti nggak ada masalah, tapi di tengah berbagai persoalan, di tengah berbagai tekanan kehidupan, kita tetap bisa menjaga keseimbangan. Ya, tetap damai dengan Tuhan, juga menerima diri sendiri, tapi juga bisa menjalin relasi yang baik atau berdamai dengan sesama. Begitu Bang Rido. Oh iya, iya. Tadi dikatakan berdamai, berarti kalau saya boleh menangkap, artinya kita itu mesti memastikan bahwa relationship dengan baik Tuhan, baik dengan diri sendiri, maupun dengan sesama itu dalam kondisi yang memang tidak ada masalah atau paling tidak kita tidak ada konflik atau kurang lebihnya seperti itu ya Pak Jimmy? Ya, selama hidup tentu akan ada masalah ya, akan ada konflik, ada ketidakcocokan. Bukan karena salah atau betul, tapi karena setiap pribadi, suami istri pasti berbeda. Kakak adik pasti karakternya beda. Orang tua anak pasti berbeda. Pimpinan dan bawahan pasti berbeda. Nah, kita itu sehat kalau kita bisa menjaga keseimbangan. Ya, kita bisa tetap punya hati yang sehat, sukacita. Ya, kadang sedih itu boleh, tapi kita tetap bisa seimbang ya. Sedih tapi cepat untuk pemulihan ya, kita mungkin marah tapi bisa mengendalikan diri, kita mungkin kecewa tapi tidak berlama-lama. Nah, kemampuan atau keterampilan dalam menjaga keseimbangan ini itulah yang dimaksud dengan kemampuan untuk menjaga kesehatan mental. Sebetulnya kayak kita setir mobil nih Bang Rido ya, soal jalannya belok, nah kita harus belokin. Jalannya nanjak ya, kita berarti tambah gasnya. Jalannya menurun, nah kita agak rem gitu. Tapi ada orang yang dia kaku gitu, jalannya belok dia tetap lurus ya. Harusnya nanjak tapi dia terlambat kasih gas.
Harusnya dia rem, malah dia gas gitu. Nah, jadi untuk menjaga kesehatan mental ini kita perlu jadi pribadi yang fleksibel dengan berbagai perubahan, dengan berbagai kondisi dan orang di sekitar kita. Demikian. Ya Pak Jimmy. Oke, nanti mungkin kita akan bahas lebih lanjut ya Pak Jimmy ya, di pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Nah ini saya terpikir ya ketika mempersiapkan malam hari ini. Sekarang kan sering kita dengar istilah ya, mengatakan bahwa it's okay not to be okay. Ya. It's okay not to be okay. Jadi apalagi di masa pandemi ini ya, nggak apa-apa kalau kamu itu sedang ada masalah atau kamu sedang ada sesuatu hal yang kayaknya memberatkan gitu. Jadi jangan seperti kita jadi seolah-olah di depan kelihatannya kita gembira, orang yang sukacita, orang yang senang-senang, tapi sebenarnya di dalam diri kita tuh kita menutupinya. Nah, gimana menurut Pak Jimmy tentang konsep it's okay not to be okay yang saat ini sedang banyak atau sedang orang sering sampaikan gitu Pak Jimmy? Nah, saya mengalami itu Bang, gitu. Jadi saya ini kan kalau di gereja dikasih label Jimmy senyum. Oh ya, betul. Nah, artinya apapun yang terjadi dalam hidup saya harus tersenyum. Ya, jadi selama ini jemaat, teman-teman itu berpikir bahwa Jimmy itu nggak bisa sedih, Jimmy itu nggak bisa marah, Jimmy itu pokoknya apapun yang terjadi dia akan sukacita terus, tersenyum terus. Nah, itu label yang sebenarnya baik, tapi tidak sehat secara mental gitu. Karena dulu penangkapan saya bahwa saya harus memaksakan diri saya itu kelihatan oke terus di mata orang gitu, walaupun lagi sedih, walau ini. Nah, sebetulnya yang buat seseorang nggak sehat mental itu adalah karena mendenial atau menyangkal keadaannya. Lalu mungkin pertanyaan berikutnya yang akan muncul adalah, gimana dengan iman, Pak? Bagaimana dengan iman? Bukankah kita harus berkata positif? Bukankah kita harus doa profetik atau misal memperkatakan hal yang baik yang berlawanan dengan situasi kita? Lalu misal nih periksa dokter atau mungkin kita ini jadi pemilik usaha. Lalu di tengah pandemi ini sales datang dan berkata, ini saatnya jatuh tempo, kamu harus bayar. Padahal toko kita sepi. Apakah kita mau bilang bahwa toko kita rame dan kita harus bayar begitu? Nah, saya lewat perubahan hidup, pengalaman hidup, kedewasaan rohani yang dibanding zaman dulu, saya jadi menyadari bahwa iman yang sejati itu bukan iman yang menyangkali keadaan, tapi iman yang menerima dulu. Oh, memang saya kecewa, memang saya marah, memang kondisi ekonomi sekarang lagi krisis, tapi saya percaya bersama Tuhan saya tetap kuat. Saya percaya saat ini saya sedih karena mungkin orang tua saya, ada family saya, ada relasi saya yang meninggal, katakanlah seperti itu. Saya sedih, tapi itu sedih yang wajar. Karena orang yang kehilangan pasti sedih. Tapi saya tidak akan lama-lama sedih, pasti akan ada masanya saya bisa lega, merelakan kepergiannya, dan saya akan kembali bersukacita. Tapi bukan saat ini juga saya nggak boleh sedih, saya harus sukacita. Nah, biasanya kesedihan yang ditahan, kekecewaan yang ditahan itu justru bukan membuat kita itu stabil, tapi membuat kita itu jadi tidak sehat mental, karena kita menyangkal keadaan. Ya, contoh saya belajar dari tokoh bernama Daud ya di Alkitab. Daud itu seorang penulis lagu. Daud itu seorang yang dekat dengan Tuhan. Tapi kalau kita amati Mazmur atau lagu yang ditulis oleh dia, itu diawali pasti dengan maki-makian. Tuhan aku marah, Tuhan aku benci kepada musuhku, Tuhan aku bla bla dan bla. Tapi saat itu semua sudah keluar, saat dia sudah bisa katarsis. Katarsis itu bahasa konseling untuk kita melepaskan segala kemarahan kita, stres kita, depresi kita. Setelah dia bisa ungkapkan itu semua, dia mulai berkata gini, tapi aku bersyukur kepada Tuhan. Tapi aku percaya Tuhan akan menolong aku. Nah, menurut saya itulah iman yang sejati. Dia terima kenyataan, dia terima keadaan, tapi dia tidak menyerah dengan keadaan. Itu iman yang sejati. Nah, sedangkan yang terjadi selama ini, itu banyak orang punya iman yang salah, iman yang menyangkal keadaan.
saya nggak apa-apa, saya nggak sedih kok, saya kuat ya. Ketika di rumah duka ya biasanya itu ayahmu sudah bersama Tuhan, nggak boleh nangis. Nah, ketika ada ibadah penghiburan, kita nggak nangis karena kita tahan-tahan, harus kuat, harus kuat, harus kuat. Tapi setelah dimakamkan, lalu tim penghiburan pulang, disitulah kita hancur, disitulah kita nangis, disitulah kita marah-marah, disitulah kita kecewa sama Tuhan, karena kita tidak diajarkan untuk berproses. Ya, kita bisa stabil, kita bisa mengolah emosi, kita bisa menahan kemarahan dengan bijak itu kalau kita berproses. Nah, selama ini kita seringkali itu diajar bukan berproses, tapi menahan. Itu. Padahal menahan itu tidak menghilangkan masalah awalnya. Ya. Tapi kalau kita berproses, sedih sih sedih, marah-marah, kecewa-kecewa. Tapi kalau sudah, nanti malah be okay. Jadi it's okay to be not okay itu bukan berarti kita ya sudah biarin, gue mau gini, terserah gue nggak mau berubah. Bukan. Tapi biarkan saya begini untuk berproses, tapi nanti saatnya saya akan baik-baik kembali. Begitu. Oke. Jadi ketika bicara hal yang saat ini sedang marak ya, atau orang sering mengungkapkan ini, hal-hal ini, artinya oke, nggak masalah kalau seseorang mungkin dia mengekspresikan atau mengutarakan, atau mungkin dia misalnya katakanlah tanda kutip posting gitu kondisi dia mungkin sedang lagi kecewa atau lagi sedih atau apapun, selama positif ya, maksudnya tidak dalam konteks yang negatif, misalnya jadi ingin kriminal dan sebagainya tentu ya Pak Jimmy ya. Maksud saya orang mengekspresikan hal itu nggak masalah sih, cuman yang penting berprosesnya itu ya, orang itu bisa berproses sampai nanti dia memang berdamai seperti yang tadi di depan Pak Jimmy sampaikan, berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan diri sendiri, dan berdamai juga dengan sesama dan atau kondisi keadaan yang saat itu sedang dia hadapi ya Pak Jimmy. Dihadapi. Ya. Dan juga penting gini ya, Bang Rido, kita bebas mengekspresikan apa yang kita alami, tapi kepada orang yang tepat atau di dalam wadah yang tepat. Oh, oke. Nah, bisa jadi kalau kita ngobrolnya ke orang yang salah, kita akan disalahartikan dan bukannya kita tambah baik ya. Misal ya, sekarang ini kan musimnya nih, orang mengekspresikan perasaannya itu di sosial media. Nah, kadang bukannya dapat simpati malah dibully, begitu kan? Sehingga kondisinya lebih parah. Nah, maka kalau boleh saran, bukan karena saya konselor ya, tapi kita itu bisa jadikan teman kita atau mungkin orang yang kita percaya itu dalam tanda kutip jadi konselor kita. Jadi jangan curhat ke sembarang orang, tapi carilah teman yang memang mau mendengarkan dan bijaksana. Dia tidak cerita kemana-mana, sehingga kita itu bisa mengungkapkan emosi kita dan dituntun ke pemulihan yang benar. Itu bukan malah bertambah ke kondisi yang lebih buruk lagi. Demikian kalau saran saya, jadi carilah teman yang bisa jadi konselor atau sekalian ke konselor profesional. Atau kalau saudara masalah rohani ya ke hamba Tuhan, ke pendeta, ya ke mungkin ke kalau muslim ke ustadz, ya orang-orang pembimbing rohani yang memang bisa dipercaya dan kompeten di bidangnya. Demikian. Oke, Pak Jimmy. Oke, lalu pertanyaan berikutnya nih. Ketika orang mengalami sakit hati, orang bisa jadinya stres, depresi, atau mengalami kondisi-kondisi luka batin ya, bisa karena kehilangan, atau bisa juga karena disakiti, dan macam-macam ya, bisa jadi trauma, orang jadi misalnya kalau itu berupa keluarga, orang jadi malas yang berkaitan sama keluarga, atau mungkin bisa jadi dampak yang buruk bagaimana dia memandang tentang pernikahan, tentang figur keluarga. Nah, kira-kira Pak Jimmy, bagi orang-orang yang menyaksikan ya, yang mungkin atau mereka sedang menghadapi kondisi seperti ini, kira-kira saran seperti apa sih Pak Jimmy yang bisa Pak Jimmy sampaikan? Ya, terluka, kecewa, ya marah itu adalah hal yang manusiawi karena kita memang masih manusia, ya. Tapi jangan biarkan itu berlarut-larut. Terluka itu wajar. Tapi terus-menerus terluka, itulah yang tidak sehat. Ya. Marah itu wajar. Saudara dikecewakan, lalu saudara marah, itu wajar.
Kita kehilangan keluarga saat pandemi ini, sedih itu wajar. Yang tidak sehat adalah ketika kita sedih berlama-lama. Ya. Nah, yang pertama, sadarilah kalau kita memang sedang terluka. Itu yang penting. Karena banyak orang terluka tidak menyadari dirinya terluka. Jadi yang pertama, sadarilah bahwa Anda atau saya sedang terluka. Lalu yang kedua, carilah pemulihan yang tepat. Entah itu kalau bisa langsung ke Tuhan, lebih baik lagi. Tapi kalau tidak bisa, kita masih butuh orang untuk cerita, carilah teman cerita, carilah konselor yang memang bisa dipercaya. Terus yang ketiga, sadarlah bahwa selama kita hidup, itu pasti ada kemungkinan terluka. Gitu. Kenapa sih kita terluka? Sederhana sebetulnya, karena pengharapan kita itu tidak terjadi sesuai dengan yang kita inginkan. Kita berharap suami kita peduli, ternyata suami kita sibuk kerja terus. Nah, kita terluka. Kita berharap ya orang tua kita ingat ulang tahun kita, ternyata mereka lupa. Kita terluka. Kita berharap tidak di PHK di tengah pandemi ini ya. Kita kenal dengan pimpinan perusahaan, itu teman dekat kita. Kita berharap dia akan kasihan, dia mengerti kita, ternyata kita kena PHK. Nah, itulah yang buat kita terluka karena harapan kita tuh tidak terpenuhi. Nah, maka kita harus belajar untuk fleksibel, dalam arti sedikit menurunkan harapan kita. Karena kalau kita itu terlalu idealis, terlalu punya standar yang tinggi, kalau saya baik, orang lain harus baik. Kalau saya jujur, orang lain harus jujur. Kalau saya mengasihi orang tua, harusnya orang tua nggak lupain saya dong. Kalau saya ingat ulang tahun teman saya ya, saya tidak pernah lupa mengucapkan, kok dia bisa lupa sih ulang tahunku. Nah, kadang karena kita itu terlalu kaku, tidak fleksibel dengan pengharapan kita, maka kita kan mudah terluka. Nah, supaya kita sembuh dari luka, kita harus belajar untuk sedikit menurunkan harapan kita. Contoh ya, tahun ini pengen wisuda. Tapi karena pandemi, akhirnya perkuliahannya tertunda, nggak bisa wisuda tahun ini. Lah kalau orang yang kaku pasti akan stres. Pokoknya harus, apapun yang terjadi, aku maunya tahun ini. Lah orang yang kaku akan lama untuk pulih. Tapi kalau orang yang bisa fleksibel, oke lah, memang kondisinya seperti ini, mungkin ya, Tuhan ingin atau lewat kondisi ini aku belajar ya, di tengah pandemi ini kuliahnya mungkin tertunda, tapi aku bisa punya kesempatan ya belajar untuk buka toko online, belajar untuk lebih dekat sama keluarga ya, karena sekarang banyak WFH ya, banyak kuliah dari rumah sehingga bisa lebih dekat sama keluarga. Nah, ketika kita itu jadi orang yang fleksibel dan bisa melihat sisi baik dari setiap peristiwa, kita akan lebih mudah pulih. Tapi yang paling susah pulih itu orang yang pokoknya harus demikian. Nah, kata supaya kita sehat itu seringkali Bang Rido kita harus menghilangkan kata harus. Ya. Nah, ini agak susah karena biasanya kalau iman itu harus. Nah, padahal sebenarnya nggak harus. Ya, bisa iya, bisa tidak. Ya. Nah, saya belajar dari Tuhan Yesus itu, Tuhan Yesus saja ketika Lazarus meninggal dia menangis. Ya. Tuhan Yesus waktu mau disalib di Taman Getsemani saja dia ketakutan. Itu manusiawi gitu. Nah, kalau Tuhan Yesus saja bisa ketakutan, bisa stres ya sampai keringatnya seperti cucuran darah, ya sampai ada titik-titik darah di keringatnya. Nah, Tuhan saja bisa kok seperti itu. Nah, maka kalau kita juga sedih, kecewa, manusiawi sih. Tapi yang penting jangan berlama-lama, karena itu akan stres yang terlalu lama itu akan mengganggu kesehatan fisik kita. Demikian Bang Rido. Ya. Sekarang tantangannya kan Pak Jimmy, mungkin ada orang-orang yang bisa nih katakan seperti Pak Jimmy bilang, dia bisa fleksibel, dia bisa menurunkan standarnya, dia bisa menghilangkan kata harus itu gitu dalam ekspektasi dia atau dalam kondisi dia itu. Nah, mungkin ada sebagian orang yang masih sulit untuk bisa menerima hal itu. Tantangannya adalah akhirnya dia menjadi orang yang katakanlah apatis terhadap kondisi atau keadaan, ya jadinya jadi berpikir bahwa oh ya udah ya hidup ini memang seperti ini gitu. Dan dia jadi benci tentang hidup dan sebagainya gitu, kondisi tentang kehidupan.
Bahkan untuk kondisi-kondisi tertentu, akhirnya mereka jadi orang yang menutup diri dengan orang lain, dengan kondisi, dengan kehidupan, mengasingkan diri, itu punya dunianya sendiri. Gimana Pak Jimmy menghadapi situasi atau kondisi demikian? Ya, nah disinilah Bang Rido itu peran keluarga sangat besar, karena kesehatan mental itu sangat ditentukan oleh keluarga. Ya, bagaimana kita menghadapi stres, bagaimana kita bisa fleksibel atau kita jadi orang yang kaku itu sangat dipengaruhi oleh keluarga kita. Kalau orang tua kita tipenya kaku, orang tua kita tipenya harus, ya, maka biasanya kita juga jadi seperti itu. Atau kita yang jadi pelakunya, ya, nanti mungkin ya kita akan ke sana ya. Kita biasanya salah pindah, maksudnya gini, karena orang tua kita dulu keras, karena orang tua kita dulu tidak fleksibel, akhirnya kita jadi besar, bertumbuh dewasa dalam kondisi yang tertekan. Harus S2, harus IP-nya sekian, harus sekolah di tempat yang yang favorit, yang negeri dan lain sebagainya. Akhirnya ketika kita punya anak, punya istri, berkeluarga, punya suami, kita menuntut yang sama. Karena kita merasa kita ini korban orang tua, akhirnya kita menjadikan orang lain korban kita. Nah, maka kalau kita mau berubah itu sebenarnya kita perlu belajar. Ya, belajar bisa sekolah konseling bisa, tapi tidak harus selalu formal. Hari-hari ini begitu banyak media, ya, begitu banyak e-book, ya, begitu banyak sarana kita itu bisa belajar dari film, ya, dari YouTube kita bisa belajar, termasuk ini acaranya Bang Rido ini saya percaya sangat jadi berkat ya. Di sini kita bisa belajar. Oh, kalau orang tua saya kaku, lalu selama ini saya kaku dan karena saya kaku itu saya jadi tambah stres, jadi makin depresi, jadi hidupnya makin sulit. Nah, maka harus belajar untuk fleksibel. Nah, belajarnya seperti apa? Oh, kalau dia seperti itu. Mungkin malam nanti kalau ini kita teman-teman yang menyaksikan YouTube ini, mereka juga belajar, oh ternyata it's okay ya, to be not okay. Oh ternyata perlu berproses ya, sedih itu nggak harus langsung hilang hari ini. Nah, semakin kita terbuka untuk belajar, kita terbuka juga untuk menyadari perasaan kita, kekecewaan kita. Nanti kita akan makin ahli. Ya. Kita akan makin ahli, kita akan makin terampil dengan mengelola stres kita, mengelola depresi kita. Nah, salah satu yang baik ini Bang, yang simple tapi baik itu terapi bercerita. Jadi ketika kita terluka, kalau kita punya konselor atau sahabat baik, sebetulnya semakin kita itu openness, kita punya keterbukaan dan kita cerita, aku terluka, aku dilecehkan oleh orang itu. Itu awal cerita memang sakit. Biasanya kita dilarang untuk cerita lagi karena takutnya kalau kita makin cerita, kita akan makin terluka. Tapi yang sebetulnya yang terjadi itu gini, ketika kita cerita, keberanian kita tuh tambah. Dan kita sedang berproses. Itu kayak kalau kita kena ini ya, kita kena pisau lalu dipegang teriak, "Au!" Sakit bekas lukanya. Tapi ketika sering dipegang, kulit ini makin lama akan makin menebal. Dan suatu saat ditekan lagi udah nggak sakit. Nah, sama ketika kita itu belajar untuk konseling, ceritakan luka kita ya. Soalnya kita sendiri juga sembuh. Saya itu dulu orang yang terluka, tapi yang buat saya tuh ketawa ya dalam hati. Kadang klien yang Tuhan kirim datang konseling itu yang masalahnya kayak saya. Jadi sambil saya dengar cerita mereka itu saya sendiri, oh gitu ya. Oh, saya seperti mengkonseling diri sendiri. Dan disitulah saya ngalami pemulihan. Ternyata ada yang lebih susah ya dari saya. Ternyata ada yang menghadapi seperti saya dan seperti ini. Nah, ketika saya menasihati dia, ya saya membimbing dia menemukan jalan keluar, saya sendiri sebetulnya dapat jalan keluar. Oh ya, berarti saya nggak boleh kayak gitu ya. Nah, tapi kalau kita close, kita mengisolasi diri, tertutup, malah lama sembuh. Karena luka itu luka yang belum diproses ya. Seringkali kan gini ya, anak jatuh, kita nggak bersihin dulu, kita nggak kasih betadine atau mungkin antiseptik yang lain, kita langsung tutup saja dengan plester.
Nah, biasanya malah bernanah karena lukanya belum kering sudah ditutup gitu saja. Nah, yang sering terjadi itu kita kayak gini, sudah ya, enggak usah sedih ya, pokoknya hari ini harus kuat. Itu menutup luka sebelum lukanya kering. Nah, sebaiknya kita berproses. Kalau sedih, sedihlah, kalau menangis, menangislah. Kalau marah, marahlah, tapi dalam batas yang tidak mengganggu orang lain. Tapi kalau engkau sudah marah, sudah sedih, nanti ada saatnya engkau akan kuat. Dan dengan sendirinya engkau akan pulih. Nah, jadi orang yang sudah berproses, kalau lukanya sudah kering, mau ditekan-tekan kayak apapun, dia nggak akan marah. Dia nggak akan nangis, karena memang sudah kering. Nah, ciri kita itu pulih beneran atau pulih cuma di permukaan itu gini. Kalau kita ngomong ngampuni, tapi besok lagi masih meledak, 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 dan meledak lagi, itu kita belum sungguh-sungguh pulih. Belum beres. Belum beres. Kita hanya di permukaan saja sepertinya beres. Tapi kalau kita berproses, dan akhirnya kita oke lah, aku ampunilah, oke lah. Nggak apa-apa, ini bagian dari masa laluku yang akan membuat aku lebih kuat. Nanti tesnya adalah ketika orang itu melukai kita lagi atau kondisinya mirip-mirip seperti itu terjadi lagi, kita sudah lebih santai. Kita sudah lebih rileks menghadapinya karena kita terlatih, kita berproses. Kulit emosinya sudah tebal, sudah kebal. Itu tanda kita sungguh-sungguh sudah pulih dan naik level jadi pribadi yang lebih kuat, gitu Bang. Oke. Jadi ya buat semua yang mendengarkan ini, pilihlah orang yang memang Bapak Ibu atau saudara-saudari untuk punya teman cerita ya yang bisa dipercaya, yang saudara tahu bahwa orang ini punya karakter yang baik, bisa memberikan masukan yang baik ya Pak Jimmy ya. Lalu Pak Jimmy, sekali. Ya, Pak Jimmy, saya ada satu pertanyaan ketika saya juga mempersiapkan atau mau membuat topik ini, yaitu tentang orang-orang yang depresi, ya, dan mereka sampai terpikir untuk mengakhiri hidupnya atau ya bunuh diri ya. Ini buat saya pribadi cukup personal. Kenapa? Gak tahu, saya ketika misalnya saya membaca berita atau mengetahui ada orang-orang yang memutuskan untuk mengakhiri hidupnya, saya sedih dalam hati saya, itu nggak tahu selalu kenapa ya gitu. Seandainya ada orang atau maksudnya ada hal yang bisa membuat orang ini tidak sampai melakukan hal itu. Dan yang saya juga perhatikan adalah biasanya orang-orang yang melakukan hal tersebut sampai memutuskan untuk melakukan hal tersebut, mereka sudah kayak kasih tanda atau apa, mungkin bikin posting akun postingan apa, atau menunjukkan gelagat atau seperti apa gitu ya. Nah Pak Jimmy, boleh nggak sih untuk misalnya gitu, saya sih berharap enggak, saya sih sangat berharap tidak ada orang-orang yang menonton ini yang sedang sedang terpikir atau sedang lagi berangan-angan atau apalah gitu ya. Namun misalnya gitu ada yang mungkin terlintas gitu, Pak Jimmy bisa kasih masukan atau pesan seperti apa buat mereka yang menghadapi kondisi demikian. Oke. Nah, orang yang depresi itu biasanya sebagian punya gejala untuk bunuh diri. Ya. Nah, termasuk saya. Jadi orang itu ada tipe kepribadian A dan B. Ya. Kalau dalam psikologi ya, tipe kepribadian A itu termasuk saya adalah orang yang gampang panik, gampang cemas aslinya ya. Kalau enggak karena Tuhan, saya ini orang yang mudah panik, mudah khawatir, mudah tegang ya. Sedangkan tipe kepribadian B adalah orang yang lebih kuat menghadapi stres karena mereka orang yang santai. Ada masalah, ada deadline, mereka masih bisa ketawa-ketawa, masih bisa makan. Nah, kalau saya orang yang ketika ada tugas atau ada deadline itu saya sudah tegang gitu. Nah, biasanya orang yang tipe kepribadian tipe A ini punya standar yang tinggi, punya pengharapan yang tinggi, itulah yang buat dia lebih stres. Nah, kadang yang paling sulit itu Bang Rido, kita itu bisa, orang-orang yang standarnya tinggi, itu kita itu bisa mengampuni orang lain. Kita bisa bisa bertoleransi terhadap keadaan yang tidak sesuai harapan kita. Tapi yang paling berat kadang, saya dulu seperti itu,
Saya tidak bisa mentoleransi diri sendiri. Kamu gagal, gitu aja nggak bisa. Nah, itulah yang denial ya, menyangkal diri sendiri. Kamu tuh memalukan, lebih baik. Nah, penyangkalan diri inilah yang biasanya buat orang pengen bunuh diri. Saya jujur, kadang kalau pas depresi, ya saya dulu pasien depresi, ketika depresi itu beberapa kali mau bunuh diri. Bahkan kadang terlintas pikiran bunuh diri. Karena apa? Orang bunuh diri itu kan malu terhadap dirinya sendiri. Yang utama itu. Malu sama orang lain juga. Tapi yang paling utama tuh malu. Kenapa saya yang kayak begini ini masih hidup? Daripada saya malu, lebih baik sayanya dihilangi. Karena kalau saya sudah tidak ada, saya tidak malu-maluin lagi. Gitu. Nah, berarti sekarang intinya adalah gambar diri. Ya. Orang yang penuh kasih, orang yang tabungan kasihnya itu melimpah. Orang yang juga bisa mengasihi diri sendiri ya, bukan mengasihani ya, beda. Tapi mengasihi diri sendiri, menerima, berdamai dengan diri sendiri. Orang yang seperti itu akan lebih resisten, ya, lebih kuat untuk tidak bunuh diri. Sedangkan orang yang dari sekelilingnya sudah tidak dikasihi, lalu kasih terhadap diri sendiri juga kurang, tuntutan tinggi, tuntutan orang tua, tuntutan atasan, tuntutan pendidikan, tuntutan sekitar tinggi, orang kayak gitu lebih mudah bunuh diri. Nah, maka kalau saudara terlintas keinginan bunuh diri, satu, ya hubungilah orang yang mau mendengarkan saudara. Ya, jadi jangan sendiri. Kemarin ada kasus saya menangani orang yang punya kecenderungan bunuh diri, ya saya tidak mengizinkan dia di rumah sendirian. Ya, kalaupun dia di rumah sendirian, saya suruh dia tetap HP-nya harus online sehingga 2 jam sekali orang tuanya akan telepon dia dan memastikan keadaannya. Lalu buat orang di sekitarnya, ya kalau di pedoman penindakan bunuh diri yang terdahulu, orang kalau ngomong bunuh diri itu nggak serius. Tapi di pedoman yang terbaru sekarang, setiap orang berkata aku pengen bunuh diri, itu harus diperhatikan secara khusus. Kita harus jagai dia, kita harus dampingi dia, kita harus tanyakan kondisinya. Karena kalau orang sudah mulai keluar kata-kata mau bunuh diri, bisa jadi dia akan sungguh-sungguh bunuh diri. Gitu. Jadi kalau sekarang ke kita yang mau bunuh diri, satu, ya usahakanlah jangan sendirian, ya cepat-cepat cari teman atau calling teman lah. Gitu. Karena kalau kita sendirian, kita nggak ada ini yang akan menyadarkan kita di tengah kita tuh sudah hopeless, sudah desperate. Nggak ada ini yang, kamu masih berguna loh, kamu masih berharga. Itu pertama. Terus kedua, kalau bisa ya tentu saja temui konselor. Ya, temui kalau sudah parah ya, sampai gejala-gejala gangguan fisik, nggak bisa tidur, nggak bisa makan, itu artinya saudara perlu ketemu psikiater. Psikiater itu dokter umum yang ambil spesialis kejiwaan. Karena kalau sudah gangguan fisik itu perlu dibantu dengan obat. Dan juga didampingi konseling dengan konselor atau psikolog. Jadi dokter iya, psikiater iya, tapi konselor atau psikolog juga iya. Lalu yang berikutnya lagi, nah inilah saya ajak untuk menumbuhkan rasa berharga. Kalau saudara sadar bahwa dirimu berharga, saudara nggak akan bunuh diri. Nah, cara menumbuhkan kita ini berharga gimana? Coba lakukan, ya. Entah itu kegiatan sosial, entah kalau saudara yang Kristiani pelayanan di gereja, besok orang sakit, ya. Kemudian bisa bimbingan belajar, walaupun pandemi ini kita mungkin lewat online ya. Atau calling teman yang lain, sharing lah. Kayak tadi saya, tanpa sadar ketika kita tuh sharing dengan orang lain, kita tuh akan dengar, ternyata nggak gue aja ya yang susah. Ternyata orang lain lebih susah nih dari aku. Aku baru takut kalau kena corona, ternyata temanku ini sudah kena corona, tapi dia survive. Nah, ketika kita bisa mendapati fakta bahwa ternyata hidup kita ini lebih beruntung dari orang lain. Atau sebaliknya, ketika kita sharing dan teman kita ini berkata, thank you ya, gara-gara sharing lu, gue jadi lebih kuat nih. Nah, kita akhirnya ketawa, ternyata hidupku masih berguna ya buat temanku ya. Ternyata gara-gara aku nguatin dia jadi kuat. Berarti aku ini masih berharga. Nah, ketika kita merasa, kita sadar bahwa diri kita berharga, kita nggak jadi bunuh diri.
Gitu. Terus buat teman-teman yang dari sisi rohani, saya mau berkata gini, kalau kita nggak berharga, Yesus nggak akan pernah mau mati buat kita. Kalau kita nggak berharga, coba nih ya, pegang dada sebelah kirinya, posisi jantung, masih berdegup nggak? Coba nih taruh tangannya ya di depan hidung nih, masih ada nafas nggak? Kalau hari ini kita masih ada nafas dan jantung kita masih berdetak, artinya hidup kita tuh masih berguna buat orang lain. Nah, maka teman-teman yang sering depresi, walaupun di Jakarta masih PSBB ya, dan di kota-kota lain, tetap teman-teman saya anjurkan jangan di rumah terus. Tetap dengan protokol kesehatan, kali-kali keluar deh. Kali-kali keluar, atau minimal gini, social distancing oke. Ya. Tapi relation distancing jangan. Jadi tetaplah terhubung dengan handphone, ya, dengan seminar kayak gini. Karena manusia itu nggak bisa hidup sendiri. Kita akan desperate, kita akan putus asa kalau kita sendiri. Tapi lewat kita, ya saya ngobrol sama Bang Rido ini, saya juga jadi semangat juga. Saya juga jadi lebih kuat gitu. Nah, kalau teman-teman yang depres ya, nanti biasanya konselor itu punya namanya konseling kelompok. Nah, jadi orang-orang depresi dikumpulkan ya, mungkin lewat seminar kita ngobrol bareng. Nanti sambil dengar sharing dari teman-teman tuh kita jadi kuat. Ih, ternyata nggak aku aja ya. Ya, ternyata banyak yang depresi juga, ternyata banyak yang pengen bunuh diri juga, tapi dia bisa survive. Kalau dia bisa, maka aku juga bisa. Nah, maka kita akan lebih resisten, ya, kita lebih kuat menghadapi keinginan untuk bunuh diri. Ya. Utamanya adalah sadar bahwa kita ini berharga, kita berguna. Berkarya, ya teman-teman, coba ya, sekalipun ini kena PHK, kena apa, nah coba ya. Saya dulu ya, ketika kehilangan pelayanan penuh waktu, saya tuh merasa saya tuh nggak bisa hidup karena separuh hidup saya itu di dunia hanya pelayanan saja. Saya nggak pernah jualan, saya nggak pernah apa. Tapi ketika saya coba jualan online, ternyata saya tuh bisa pelayanan, ternyata saya juga bisa jualan. Nah, ketika saya menyadari, oh ternyata saya bisa ya, saya nggak jadi putus asa. Karena saya sadar bahwa saya bisa. Nah, teman-teman coba lakukan hal-hal kecil saja. Tolong orang lain, menguatkan orang lain. Dan sebelum tidur, ya ini khusus untuk teman-teman yang depresi, ya sering ingin bunuh diri. Sebelum tidur, coba ambil kertas, HP boleh. Ya, lalu ketik. Boleh lewat WhatsApp atau apa, ketik ya. Hal apa yang baik yang kau lakukan hari ini? Ya, misal hari ini tadi pagi ya, saya memberkati pernikahan orang di desa ya yang terpencil. Terus tadi saya habis ngajar. Terus malam ini saya bisa talk show sama Bang Rido tentang bagaimana mengatasi luka hati gitu. Nah, nanti sebelum tidur saya akan mengapresiasi, Jimmy, hari ini kamu luar biasa ya. Tuhan sudah pakai kamu menolong orang ya, menikah di desa. Tuhan sudah pakai kamu tadi mengajar mahasiswa ya selama hampir 3 jam online ya. Malam ini kamu jadi berkat buat orang lain lewat menguatkan teman-teman yang depresi. Jadi hari ini kamu sudah melakukan yang terbaik yang kamu bisa. Nah, terus tutup dengan doa bersyukur sama Tuhan. Nah, kita tuh perlu menghargai diri sendiri. Kadang kita kalau orang lain, dia hebat, dia pinter, tapi diri sendiri nggak pernah dihargai. Itulah dalam diri kita tuh ada Jimmy, kalau saya ya, ada Jimmy kecil yang di dalam, dan ada Jimmy yang besar yang kelihatan. Kadang kita tuh pujinya orang lain terus, tapi Jimmy atau pribadi kita yang di dalam kita ini nggak pernah dipuji. Cuma dijelekin terus, kamu kurang gini, kamu terlalu gendut, kamu kekurusan, kamu banyak makan, kamu bodoh, kamu gagal. Karena dia didakwa terus, lama-lama Jimmy kecilnya tuh mengker. Tubuhnya segede ini tapi dalamnya minder. Itulah yang buat mental kita tidak sehat. Itulah yang buat kita ingin bunuh diri. Tapi ketika kita puji, tentu saja bukan narsis ya, pujian yang memang sepatutnya diberikan. Atau kalau kita gagal, nggak apa-apa, besok kita coba lagi. Ngomong sama diri sendiri. Sudah, jangan sedih ya, besok kita coba lagi. Kita pasti bisa. Ketika Jimmy besar ini dan Jimmy kecil di dalam diri kita itu kompak, kita sehat. Kita nggak sehat itu ketika sama diri sendiri nggak akur. Kita marah, kamu sih bodoh,
Kamu sih kalau cepat sedikit barangnya jadi milik kamu. Kamu kurang cepat sih ambil keputusan, makanya diambil orang lain. Karena kita tuh menekan diri kita terus. Maka kita ingin menghilangkan diri kita dengan cara bunuh diri. Tapi kalau kita belajar memuji diri, ya bersyukur atas apa yang ada, nanti kita akan mulai bangga. Ternyata gue nggak jelek-jelek amat ya. Ternyata ada baiknya juga ya. Nah, ketika kita sadar itu, kita nggak akan bunuh diri. Gitu teman-teman. Ya. Ya Pak Jimmy, makasih. Jadi tadi pemaparan Pak Jimmy ya. Sekali lagi buat teman-teman semua yang nonton hal ini atau Bapak Ibu semua yang menonton ini, percayai bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Ya, Tuhan itu baik, ya. Dia menciptakan kita percaya Dia itu baik. Keadaan kondisi setiap orang bisa berbeda. Namun satu hal kita pegang, bahwa kita bisa merasakan detak jantung, kita bisa bernapas, Tuhan kasih kita kebaikan-kebaikan, ya kita bersyukur untuk semua itu. Terus juga belajar menghargai diri sendiri, ya. Tadi Pak Jimmy sampaikan bahwa kita itu berharga. Dan perlu kita juga menyadari bahwa kita bisa jadi manfaat berguna buat orang-orang di sekitar kita juga. Gitu. Nah, jangan kita membandingkan karena mungkin si A bisa lakukan ini, si B bisa lakukan ini. Tapi sesungguhnya kita bisa jadi sesuatu ya Tuhan pakai kita buat orang lain. Mungkin nggak kelihatan di depan banyak orang, katakan mungkin nggak diapresiasi tepuk tangan oleh ratusan orang, puluhan orang atau ribuan orang. Tapi bagi satu orang itu dirimu berarti. Anda berarti, Anda berharga, Anda bisa bermanfaat. Sederhana mungkin kita lihat orang yang misalnya lagi kesusahan, misalnya ya lagi di jalan, lagi mungkin mengemis ya, maaf gitu, kita memberikan dia sesuatu ya untuk dia makan dan sebagainya, itu kita sudah jadi berkat. Anda tuh bermanfaat, Anda tuh berguna, Anda tuh berdampak buat orang tersebut. Itu sih yang dari Pak Jimmy ya, dan kami juga mengatakan, saya juga Pak Jimmy mengatakan bahwa kami mengasihi Anda ya, apabila Anda sedang mengalami pergumulan seperti itu, kami mengasihi Anda, kami pun, ya Pak Jimmy tadi cerita, saya juga pernah mengalami kondisi yang demikian. Kita menyadari bahwa kita tuh berharga. Tuhan tuh ciptakan kita spesial, masing-masing setiap dari kita, dan Tuhan mau juga kita bisa berkarya, berdampak baik buat orang lain. Oke, gitu Pak Jimmy. Kita akan masuk ke poin berikutnya. Kita akan membahas sekarang dari sisi pelaku atau orang-orang yang melakukan ya tanpa disadari atau mungkin disadari dia melakukan tindakan-tindakan yang mengakibatkan luka pada orang lain. Oke, kita akan masuk ke topik berikutnya. Setelah ini kita akan balik kembali. Terima kasih semua. Oke.